Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua sehingga kita masih dapat kembali dipertemukan di dalam majelis kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti jejaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap Selasa malam di eh, dua pekan, yang mana kita mengkaji kitab Bulughul Maram dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan zikir dan doa di pembahasan ke-17. Sebelum kajian dimulai, kami tak hentinya mengajak pada para jamaah untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan men-share informasi kajian yang dilaksanakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jamaah bagikan atau share Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian, jika masih ada waktu nantinya selepas sesi materi kita akan buka sesi tanya jawab sehingga kami persilakan kepada jamaah boleh bertanya, mengajukan pertanyaan dengan present terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami menghimbau kepada jamaah untuk tidak menyebutkan eh, nama person jikalau memang ada pendapat atau perbedaan pendapat eh, dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Namun jika butuh penjelasan cukup disebutkan deskripsinya tidak perlu menyebutkan person tertentu. Baik, insya Allah kajian akan segera kita mulai. Saat Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kepada jemaah kami harapkan untuk mempersiapkan diri karena kajian akan segera kita mulai. Baik, ini mohon bantuannya kepada host untuk menjadikan Ustadz co-host nih. Jazakumullah khairan. Oke, kita menunggu Ustaz dijadikan co-host. Baik, alhamdulillah. Baik, insya Allah kajian akan segera kita mulai para jamaah. Kami harapkan untuk segera mempersiapkan diri dan kami harapkan juga kepada jamaah untuk bisa men-share informasi kajian kita pada malam hari ini maupun kajian di hari atau di jadwal
Mukaddimah dari kami tanpa memperpanjang. Mas. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Syekh Muhammad ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Suara Ana terdengar jelas nggak? Tadi soalnya agak putus-putus suara antum, Syekh. Jelas, Ustaz. Afwan Jelas ya? mungkin jaringan Anda yang kurang baik, Ustaz. Oh, Afwan. baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram ya. Kitabul Jami, bab yang terakhir, doa dan zikir. Kita lanjutkan hadis selanjutnya yang berkaitan dengan doa-doa dari Nabi SAW yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab ini ya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, berkata beliau, penulis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz ya, rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, kitab, Bulughul Maram, Kitabul Jami, Babud Dzikri wa Du'a, min jawami doa, di antara doa-doa yang terkumpuli semua makna, maksudnya di dalam doa tersebut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang doa-doa yang paling banyak Rasulullah SAW baca, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, doa yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita akan sebutkan di antara doa yang dibaca Nabi SAW yang mengumpulkan semua makna makna permohonannya. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u. Dahulu Nabi pernah berdoa, yaitu di antara doa Nabi ya. Ini di antara doa Nabi berarti. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampunilah untukku kesalahan-kesalahanku dan juga kebodohan-kebodohanku, atas kejahilanku. Dan juga ampunilah perbuatan-perbuatan melampaui batasku pada setiap perkaraku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga ampunilah atas semua perbuatanku yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku sendiri. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Ya Allah, ampunilah bagiku atas kesalahan saat aku bersungguh-sungguh, juga kesalahan saat aku bercanda, ya, dan juga kesalahan yang tidak aku sengaja atau kesalahan yang aku sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua kesalahan yang ada pada diriku. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan atau dosa yang telah aku lakukan, dan ampunilah atas dosa yang aku akhirkan, maksudnya yang belum aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma alantu. Ampunilah kesalahan yang aku sembunyikan atau kesalahan yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah kesalahan
yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku sendiri. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya Allah, engkaulah yang maha mendahulukan dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya. Taib. Eh, kita akan bacakan syarah ya dari Syekh Abdullah ini Ibn Saleh Ibn Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, fi takhrijihi, yaitu berkaitan dengan takhrij, yaitu hadis ini sumbernya dari mana ya? Diambil dari mana hadis ini? Beliau mengatakan, hadal hadithu rawahul Bukhari fi kitabi ad-da'awat. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari di dalam kitab doa-doa ya, da'awat pada bab ucapan Nabi SAW, ya Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Hadis nomor 6000 ya, 6398. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, hadis nomor 2719, min tariqi Abi Ishaq an ibni an ibni Abi Musa an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihadza du'a wa dzakara al-hadis. Jadi melalui jalan Imam Muslim hadis ini sanadnya melalui Abu Ishaq, kemudian dari anaknya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, kemudian disebutkan doa ini. Wa hadza labzun wa hadza labzu Muslim, dan hadis ini ya hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram ini lafaznya lafaz Imam Muslim ya. Jadi hadis ini walaupun muttafaqun alaihi, tetapi lafaz yang diambil oleh eh, atau lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah lafaz yang disebutkan Imam Muslim. Karena nanti Imam Bukhari ada sedikit perbedaannya. Ada sedikit perbedaan kalau nggak salah di kalimat ini. Allah mafirli jaddi wa hazli ini ya. Kalau nggak salah wajahli dan khotai ini dalam Imam Bukhari disebutkan khotoya ya, ya. Perbedaan sedikit saja. Tapi ini adalah takhrij. Takhrij itu artinya ya ini azwul hadis ya, penyandaran hadis, sandaran hadis ini dari mana sumbernya gitu. Dikeluarkan oleh siapa di hadis nomor berapa kepada kitab-kitab masdar utama ya, sumber utamanya yaitu kitab-kitab hadis kutubu sittah atau kitab-kitab sumber utama yang lainnya yang menyebutkan sanad secara lengkap dan juga hadisnya ya, seperti Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Naam, jadi hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, al-wajhu tsani fi syarhi al-fadhihi. Penjelasan tentang penjelasan tentang alfaznya ya, yaitu makna setiap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Qala mu'alif hafizallahu ta'ala, qauluhu Allahumma ighfir li khati'ati. Sabda Rasulullah SAW, yaitu ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku. Maknanya ay zambi, ampuni dosaku ya Allah. Wa yajuzu tashilil hamzah fayuqalu khatayyati bitasydid. Jadi boleh khati'ati itu secara ilmu bahasa diringankan hamzanya. Maksudnya huruf hamzanya tidak dibaca ditasydid, diganti dengan ya gitu. Ya-nya jadi tasydid khatayyati. Secara ilmu bahasa ini boleh ya. Maknanya sama, tidak merubah makna. Khati'ati atau khatayyati. Asalnya khati'ati. Sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian wajahli, ya Allah ampunilah
kebodohanku, kesalahanku. Apa maksud jahli? Kata beliau, ai adamu ma'rifati. Apa kesalahan yang terjadi akibat ketidaktahuanku. Aku nggak tahu ilmunya ya. Li'annal jahla diddul ilmi. Jahil itu antonim dari kalimat berilmu. Ya. Wal muradu yang dimaksud dengan ampunilah kejahilanku ai masodaro minni min ajli jahli, yaitu apa-apa yang datang dariku yang aku lakukan ya kesalahan itu karena sebab kejahilanku, kebodohanku. Ya. Betapa sering kita melakukan dosa akibat kejahilan, kita nggak tahu kalau ini dosa ya. Ternyata setelah kita belajar ternyata itu berdosa. Makanya banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kejahilan kita. Nah, berdoa dengan doa ini ya. Kemudian ucapan Rasulullah SAW wa israfi fi amri dan perbuatanku yang melampaui batas pada perkaraku. Maksudnya apa? Mujawadati al-hadda fi kulli syai'in. Maksudnya mujawadati perbuatanku yang melampaui batas. Tajawuz, maksudnya israf itu apa? Tajawuzul had, melewati batasan gitu. Allah menyebutkan hudud, batasan-batasannya ya. Terus kita lewati ya. Fi kulli pada semua perkara kita. Dan melewati batas itu tidak hanya pada kesalahan, terkadang juga pada perbuatan-perbuatan ketaatan yang ternyata itu melampaui batas, berlebih-lebihan misalkan, sehingga membuat kita binasa. Ya, itu juga termasuk kesalahan justru ya. Wa min dzalika di antaranya al-israfu fi irtikabil ma'asi al-qasirah, yaitu melampaui batas dalam jatuh ke dalam perbuatan maksiat al-qasirah, yaitu perbuatan maksiat terhadap diri sendiri. Maksudnya qasir ya. Kita itu kurang dalam melakukan ketaatan atau melakukan dosa-dosa menzolimi diri sendiri. Awil madzalimil muta'addi atau kezoliman-kezoliman yang muta'addi yang berkaitan dengan orang lain. Jadi melampaui batas, menzolimi orang lain. Wa fihi at-ta'mim ta'mimu ba'da takhsis. Kalimat israfi fi amri ini umum. Setelah taksis, sebelumnya khusus. Sebelumnya kan ini. Ampunilah kesalahanku. Kesalahan ini dosa. Ya, dosa. Khoti'ah itu ya dosa. Wajahli dan kebodohanku. Kemudian disebutkan secara umum. Dan perbuatan melampaui batasku. Melampaui batas ini umum ya. Apa saja. Wal jar wal majrur pada kalimat fi amri, fi ini harfun jar, amri ini isim majrur, muta'alliqun bima qablahu. Dia berkaitan dengan urusan sebelumnya. Ai bi jami'i ma taqaddama. Maksudnya segala urusanku pada perkara ini, pada kesalahan dan dosaku atau juga kejahilanku ya. Kemudian selanjutnya Allahumma gfirli jiddi wa hazli. Ya Allah ampunilah aku pada saat aku sungguh-sungguh atau pada saat aku bercanda. Bikasril jim, ja-nya di kasrah, ji dibaca jiddi ya. Diddul hazl. Ini adalah kontra atau antonim dari kalimat hazlu. Hazal. Ya. Hazlu itu apa? Al-hazalu itu bercanda. Al-jiddu itu sungguh-sungguh. Kalau hazlu itu bercanda. Maksudnya apa? Ay ighfirli ma'af'aluhu minal mukhalafati ala tariqil jiddi. Maksudnya ya Allah ampunilah atas perbuatanku, ya perbuatanku dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan dengan cara apa namanya saat aku sungguh-sungguh. Terkadang kita udah serius juga ternyata salah gitu. Wa waqa'a indal Bukhari. Nah, ini lafaz di dalam riwayat Imam Bukhari tadi kan lafaz Muslim. Kalau ini lafaz Imam Bukhari. Wajahli wajiddi. Jadi bukan hazli tapi jahli. Kebodohanku dan kesungguhanku. Berkata Al-Hafiz yaitu Ibnu Hajar rahimahu taala mengatakan wa ma fi Muslim ansab. Adapun lafaz yang disebutkan Imam Muslim itu lebih tepat, lebih sesuai karena memang sungguh-sungguh kalimat jiddu itu antonimnya yang lebih tepat adalah hazlu bukan jahlu ya. Kemudian wa khata'i wa amdi. Ya Allah ampunilah kesalahanku yang aku lakukan tidak sengaja. Khata' itu artinya enggak sengaja.
Wa amdi atau yang sengaja. Wal khata maknanya apa? Ma yaqau biduni qasdin. Yang terjadi tanpa niat, maksudnya tanpa sengaja ya. Wal amdu adapun sengaja, ma yaqau an qasdin yang dilakukan dengan niat, memang niat pengen melakukan dosa, pengen melakukan kesalahan. Nah, terkadang kita itu nggak sengaja gitu ya. Tiba-tiba ngelempar apa gitu, terkena orang gitu ya. Nggak sengaja kita. Kita nggak pengen ngelempar orang gitu. Atau nggak sengaja kita salah dalam menyebutkan sesuatu ya, ya. Atau yang lainnya ya. Nggak sengaja ya. Seperti kita misalkan berkendara ternyata menyenggol kendaraan orang lain tanpa sengaja gitu. Nggak sengaja, mungkin karena kita buru-buru atau apa. Beda dengan sengaja. Kalau sengaja dari awal udah dia niatin, dia incer nih bakalan aneh tabrak nih orang apa mobil orang ini. Ya, itu sengaja. Kalau ini dia nggak sengaja. Jadi beda antara sengaja dan tidak sengaja. Waqad waqa'a indal Bukhari khotoya ya. Di dalam riwayat Imam Bukhari bukan khoto'i tapi khotoya ya bil jam'i yaitu dengan kalimat jamak. Khoto ini mufrad, satu kesalahan yang tidak sengaja. Kalau khotoya ya jamak, kesalahan-kesalahanku ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau sebutkan ini riwayat dari Imam Bukharinya ya. Waqa fi riwayatil Al-Kushmihani fi tariqi Israel khata'i. Di dalam riwayat melalui jalan Kushmihani ya ini apa nama perawi-perawinya melalui jalur Israel nama orang ya Israel nama perawi itu kalimat khata'i. Wa kadza akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Begitu juga yang disebutkan Imam Bukhari yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad bisanadil ladzi fi sahih yaitu dengan sanad yang ada pada kitab sahihnya wa huwal munasib li dzikril amdi dan kata beliau memang yang lebih sesuai untuk menemani kalimat amdi itu adalah khotai bukan khotaya ya. Kenapa? Karena amdi ini mufrad sebagaimana khotai juga mufrad ya. Ini kata beliau lebih sesuai ya. Walakin jumhur ruwad alal awal, tapi kebanyakan para jumhur para perawi banyak mengeluarkannya dengan kalimat khotoya ya, ya. Wa ala riwayatis sahih dan riwayat dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, fa inna khotoya ya jam'u khotiatin ya. Khotoya ya ini jamak dari khoti'ah. Khoti'ah ini mufrad satu kesalahan. Khotoya itu jamak kesalahan-kesalahan. Wa atful amdi alaiha dan diikuti dengan kalimat amdi atas khotoya ya min atfil khasi alal am maksudnya mungkin eh, mengikuti yang khusus kepada yang umum ya. Amdi ini khusus, khotoya ini umum. Umum itu kan kesalahan-kesalahan kan umum berarti banyak. Kalau amdi ini lebih khusus lagi, sesuatu kesalahan yang disengaja. Ya, jadi mungkin maksudnya itu. Ya, jadi mungkin maksudnya riwayat Bukhari dimaknain seperti ini. Li'anna al-khati'ah a'ammu min an takuna an khata'in au amdin. Karena kesalahan-kesalahan jama' itu lebih umum daripada satu kesalahan khata' baik tidak sengaja au amdin atau disengaja. Jadi kesalahan khata' au amdin ini khusus gitu. Kesalahan yang tidak sengaja tidak disengaja atau yang disengaja ya lebih terperinci dia. Tapi kalau khoti'ah atau khotoya ya itu kesalahan-kesalahanku. Berarti umum semua baik sengaja nggak sengaja atau kesalahan-kesalahan tadi ya yang disebutkan sebelumnya ya. Au huwa min aqfin ahadil ammaini alal akhir atau bisa juga ini atofnya mengikuti salah satu dari dua yang umum atas yang lainnya ya bisa jadi itu maknanya. Tapi yang selanjutnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu dzalika indi yang dimaksud dengan segala sesuatu yang datang dariku atau yang ada padaku, maksudnya kesalahan padaku. Maksudnya apa? Ai kullul madhkuri min hadhil umur mungkin au mawjudun indi ya. Segala yang disebutkan di atas tadi dari semua kesalahan-kesalahan dan dosa yang itu mungkin terjadi dan ada pada diriku. Subhanallah, ini tanda ketawaduan Rasulullah SAW, ya. Tanda bukti pengakuan Nabi sebagai hamba yang penuh dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi manusia yang sempurna akhlaknya, yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu atau yang akan datang.
dan juga yang banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, dan termasuk ini Nabi banyak berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Wa huwa tazyili lis-sabiq, ai maksudnya apa? Ana muttasifun bihadhil asya. Ya Allah, aku ini disifati dengan dosa-dosa ini, dosa-dosa yang tadi ya. Faghfirha li, maka ampunilah aku dengan semua sifat-sifat yang buruk ya, sifat-sifat yang penuh kesalahan tadi, ampunilah untukku. Kemudian ucapan Rasulullah SAW, Allah maghfir ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya apa? Kinayatun anit ta'mim. Ini adalah sebuah kiasan yang menunjukkan umum, artinya seluruh dosa. Mau dosa yang telah aku lakukan ataupun dosa nanti ya yang akan datang sampai aku diwafatkan. Ampuni semua dosaku ya Allah. Dan ucapan maqaddam tu, apa yang telah aku lakukan, artinya minaz zunub, artinya dosa-dosa yang telah aku lakukan. Wa qawluhu wa ma akhartu, dan ucapan Rasulullah SAW, apa-apa yang akan datang, apa maknanya? An yahfadahu Allahu, yaitu aku berlindung supaya engkau jaga ya Allah. Jangan lagi aku melakukan dosa di masa datang. Fala yaqau minhu zanbun, ya, baqiyatu umrihi. Maksudnya tidak terjadi dosa di sisa umurnya. Atau maknanya au bi makna adamul muakhadati bima sayaqau minadz dzunubi al-mustaqbilah bihaitsu yuwaffaqu li taubatin nasuhin wa hada aqrab. Atau maknanya kata beliau, ya pensyarah gini, maksudnya apa? Ya Allah ampunilah dosa yang telah aku lakukan atau dosa yang akan datang ya. Dosa yang telah yang berlalu dan yang akan datang. Maksudnya apa yang akan datang itu? Maksudnya ya Allah jangan engkau hukum aku. Adamul muakhadah. Jangan azab aku, hukum aku atas dosa yang telah aku lakukan di masa depan atau masa akan datang. Caranya gimana? Bihaisu yuwaffaqu li taubatin nasuin, yaitu semoga engkau berikan taufik kepadaku ya Allah untuk aku bertobat nasuha. Jadi walaupun kita melakukan salah, dan memang namanya manusia itu, kita ini sudah ditetapkan ya di apa, di kajian Jami'ul Ulum wal Hikam kan disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala beberapa riwayat bahwa kita ini, leher kita ini sudah ditetapkan akan melakukan kesalahan dan dosa. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti akan jatuh ke dalam kesalahan. Jadi maksudnya diampuni dosa yang akan datang, ya Allah berikan aku taufik untuk menutup akhir hidupku dengan tobat nasuha ya, atau bertobatan nasuha ya. Wa hadza aqrab, dan ini lebih dekat maknanya. Kemudian ucapan Rasulullah SAW, wa ma asrartu wa ma alantu, ai maksudnya apa? Wa ma asrartu, apa-apa yang aku lakukan tersembunyi ya. An ayunin nas, dari pandangan manusia. Wa ma alantu, ai apa-apa yang aku lakukan terang-terangan ya. Wa ma adhartu lahum, maksudnya apa yang aku tampakkan kepada manusia dosa tersebut. Dan maksud sabda Rasulullah SAW, wa ma anta a'lamu bihi minni, maksudnya apa? Minal ma'asi wasayyi'ati wa taqsiri fit ta'ati. Wa hadha ta'mimu ba'da takhsis. Ini juga maksudnya apa? Umum setelah khusus. Artinya apa ya Allah? Ampunilah aku atas dosa-dosa yang engkau lebih mengetahuinya bahkan dari diriku sendiri. Yaitu dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam ketaatan kita. Allah yang lebih mengetahui. Ampuni semua itu ya Allah. Jadi ini umum, sebelumnya kan khusus. Sebelumnya kan ini. Ya Allah ampuni dosa yang telah berlalu atau yang akan datang, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, dan yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku sendiri. Ya, kalau ini khusus ditutupi dengan yang umum ini. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Kemudian setelah itu di sini ada tawassul menyebutkan Asmaul Husna, antal muqaddimu ya wa antal muakhiru ya. Dan ini di antara Asmaul Husna. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan nama Allah dalam bentuk isim ya, dalam bentuk ismun lillahi subhanallah, bagi Allah. Maka ditetapkanlah bahwa di antara Asmaul Husna al-muqaddim al-muakhir. Ya, artinya yang maha mendahului, wal muakhir yang maha mengakhiri. Ai anta tuqaddimu man tasha'u min ibadika ilal jannati bitaufiqihi.
lil amali salihi wa i'anatihi alaihi. Maksudnya apa ya Allah, engkau yang mendahului atau engkau yang memberikan ya keutamaan bagi siapa yang engkau kehendaki dari hamba-hambamu agar hambamu itu masuk ke dalam surga dengan cara engkau memberikan taufik kepadanya agar dia beramal saleh. Kemudian engkau menolong hamba tersebut atas perbuatan-perbuatan yang baik tadi sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Makanya ucapan ahli surga memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, kata mereka, segala puji bagimu ya Allah, kata ahli surga, yang telah memberikan hidayah ya kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya, kami tentu tidak akan mendapatkan hidayah tersebut laula an hadanallah, jika Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Ini keimanan ya. Ini keimanan, pengakuan ya atas segala taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muwaffaq man waffaqahu Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullaha lana walakum at-taufik ya. Orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adapun sabda Rasulullah SAW al-muakhir, apa yang dimaksud dengan yang maha mengakhirkan? Ay liman turidu ilan nari bil khizlan wal ibtiadi an salihil amal fa na'udzubillah ya. Jangan sampai kita tidak diberikan taufik oleh Allah. Yaitu orang-orang yang Allah kehendaki dia masuk neraka dengan cara meninggalkan dia, tidak menolongnya, tidak memberikan taufik kepadanya. Wal ibtiadu an salihil amal, dan menjauhkan orang itu dari amalan-amalan soleh. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, kalau kita merasa nih kok saya kayaknya ini di luar jalurnya, di luar jalur jalan yang benar, ya, di luar siratal mustaqim, maka segera kita kembali kepada Allah. Segera bertekuk lutut, ya, segera kita sujud, segera kita memohon, meminta taufik, meminta ampunan, meminta hidayah dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ketaatan, kembali kepada ibadah-ibadah yang dicintai Allah, kembali kepada akidah keyakinan yang benar, ya, kembali kepada perbuatan-perbuatan amalan-amalan saleh dengan cara meminta hidayah kepada Allah, kemudian bertobat dan nasuha. Jangan sampai kita ditinggalkan Allah. Jangan sampai kita dibiarkan di lembah kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa ma tasyauna illa an Allah rabbul alamin. Naam, kita punya kehendak, kita punya kemampuan, tapi semua kehendak kita, semua kemampuan kita itu harus sesuai kehendak Allah SWT. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan itu ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi, tidak bermanfaat nasihatku bagi kalian. In aradtu an ansahalakum, walaupun aku ingin memberikan nasihat kepada kalian, wahai kaum. Kenapa? In kana yuridullahu an yuwiyakum, jika Allah menghendaki kesesatan atas kalian. Fana'udzubillahi min dzalik. Ya, Nabi Nuh berusaha memberikan dakwah, memberikan nasihat supaya kaumnya mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Tapi Nabi Nuh juga meyakini kehendak Allah di atas segala sesuatu, dan na'udzubillah, jika Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, maka Allah akan membiarkan mereka tersesat. Ya, wa rabbukum wa ilahi turja'un, kata Nabi Nuh. Allah lah Rabb kalian yang sesungguhnya. Mintalah hidayah kepadanya, bertobatlah, beristighfarlah, kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Ternyata kaum Nabi Nuh, wa ma amana ma'hu illa qalil, kata Allah. Tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali ya. Jadi hati-hati, jangan kita biarkan diri kita jatuh ke dalam binasa lalu kita menyerah, lalu kita putus asa, lalu kita ya karena tidak enak ya. Eh, Neraka itu tidak enak. Neraka itu sangat pedih, sangat syadid ya, sangat pedih, sangat keras dan sangat menyakitkan, nggak enak. Mendingan kita dari sekarang tunduk patuh, hilangkan semua kesombongan kita, semua ego kita, semua ke kebesaran yang kita menganggap diri kita besar, hebat, pintar, kaya segala macam, hilangkan itu semua. Tundukkan hati kita, pasrahkan
semua urusan kita kepada Rabb kita Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa bimbingan dari Rabb kita Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari gangguan syaitan dan dari kesesatan dan dari kebinasaan ya. Walallah fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila, kata Allah. Kalaulah bukan karunia Allah dan juga kasih sayang Allah kepada kalian, maka pasti kalian semua akan mengikuti jalan syaitan. Pasti kita semua akan tersesat, kecuali yang sedikit saja. Ya. Wa nas'alullah salam wal afiyah, wa nas'alullah rabbal arsyil azim, lana walakum at-taufiq. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menyebutkan wal muqaddim wal muakhir min asma'illahi ta'ala al-husna al-mutaqabilah. Al-muqaddim wal muakhir ini di antara asmaul husna yang saling berpasangan ya, mutaqabilah, saling kontras. Allati la yutlaqu wahidun bi mufradihi ala Allah taala illa makrunan bil akhir. Enggak boleh cuman satu doang kita tetapkan al-muqaddim gitu atau hanya al-muakhir, enggak boleh, harus dua-duanya digandengkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena makna yang sempurna itu jika digandengkan. Sama seperti nama Allah al-awwal wal akhir, wal awwal wal akhir dalam surat Al-Hadid itu ya. Yaitu dia yang maha awal, dia yang maha akhir. Nggak boleh hanya maha awal saja. Harus digandengkan dengan maha akhir. Karena maha awal dan maha akhir menunjukkan kesempurnaan, sebagaimana al-muqaddim wal-muakhir menunjukkan kesempurnaan. Li'anna al-kamala fi ijtima'ihima. Karena kesempurnaan itu jika digabungkan keduanya. Wahada takdim, dan makna takdim yaitu pendahuluan, mendahulukan ini. Qad yakunu kauniyan, bisa jadi maknanya secara kauni. Artinya Allah mendahulukan apa yang Allah ingin dahului secara kauni, secara zatnya. Seperti katakdimi ba'dil makhluqati ala ba'din wa ta'khiri ba'diha ala ba'din. Seperti Allah mendahulukan sebagian makhluk ciptaannya sebelum makhluk yang lain. Seperti Allah mendahulukan al-qalam, Allah mendahulukan penciptaan arsy, Allah mendahulukan penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian Allah mendahulukan penciptaan malaikat sebelum manusia ya. Itu adalah makna secara kauni, atau Allah mengakhirkan penciptaan sebagian pada sebagian. Waqad yakunu syar'iyyan, atau maknanya bisa makna secara syariat. Artinya ada yang Allah utamakan, dahulukan daripada yang lainnya gitu. Katafdhilil anbiya'i alal khalqi, seperti Allah mendahulukan para nabi ya, keutamaannya daripada manusia yang lainnya. Wa tafdhili ba'd wa tafdhili ba'dihim ala ba'd, atau Allah mengutamakan satu dari yang lainnya ya. Para nabi pun berbeda-beda keutamaannya. Wa tafdhili ba'dil ibad ala ba'din fil ilmi wal imani wal amali wal akhlaqi wa sairil awsaf. Begitu juga secara syariat Allah membedakan eh, apa tingkatan-tingkatan keutamaan-keutamaan hamba-hambanya. Pada apa? Pada ilmu. Nah, terkadang ilmu berbeda-beda juga keutamaannya. Begitu juga pada keimanan, karena keyakinan kita iman itu bertingkat-tingkat ya, bercabang-cabang, bertambah dan berkurang. Begitu juga amal, begitu juga akhlak dan semua sifat-sifat pada manusia tersebut. Jadi makna al-muqaddim, al-muakhir ya, maksudnya di sini bisa jadi maknanya Allah mendahulukan dalam bentuk apa? Dalam kauniyanya, atau Allah mendahulukan dalam syar'iyahnya, dalam syar'iyahnya. Kemudian firman Allah, kemudian sabda Rasulullah SAW, wa anta ala kulli syai'in qadir, ini juga banyak di dalam Al-Quran ya. Kalimat anta ala kulli syai'in qadir. Dia adalah jumlah muakkidah, jumlah yang menguatkan takkidnya, menegaskan lima makna qablaha, menguatkan makna-makna sebelumnya. Wahia sighatun umum, dia termasuk sigoh, sigoh itu apa? Ungkapan umum ya. Maksudnya mencakup semuanya. Au mimma dzukira wa min ghairihi, apa-apa yang telah disebutkan tadi dan yang lainnya juga. Wa qadir, yang dimaksud dengan Allah Maha berkuasa, Allah Maha mampu, maksudnya apa? La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan, melemahkan Allah, enggak ada. Enggak ada yang bisa mengalahkan, melemahkan. Kalau kita ini lemah, ya dalam masalah kekuatan aja,
Ngangkat, jangankan ngangkat mobil ya. Kadang ngangkat ember aja yang 10 liter itu udah nggak mampu, kita nggak berkuasa gitu. Ya nggak mampu kita gitu ya. Ngangkat lemari yang besar, pindahan itu kan nggak mampu kita. Ya. Karena kita ini lemah, manusia itu lemah. Kalaupun dia kuat, nggak mungkin dia bisa mengangkat batu. Kalau Allah nggak ada sesuatu yang bisa melemahkannya. Apapun, siapapun, nggak ada yang bisa mengalahkan Allah ya. Allah maha mampu melakukan apa saja. Wal jar wal majrur muta'alliqun biqadir. Dan kalimat ala kulli syai'in ini berkaitan dengan maha mampu. Artinya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian poin yang ketiga, hadis ini dalilun ala istihbabi du'ai bihaula'il kalimat al-azimah al-mustamila ala talabil maghfirah minallahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan disunahkan kita berdoa dengan semua kalimat-kalimat yang agung yang mencakup permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi hadzal talab min at-tawadhu'i wal inkisari baina yadayillahi ta'ala, dan juga hadis ini terkandung di dalamnya permohonan yang menunjukkan akan tawaduknya seorang hamba dan juga patuh dan tunduknya hati seorang hamba di hadapan Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah Nabi SAW yang mencontohkan kita dengan doa ini. Alladzi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni, semua dosanya Allah sudah ampuni. Dalam surah Al-Fat itu kan disebutkan Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Walladzi yad'u bihaula'i da'awat, tetapi lihat Nabi yang berdoa dengan doa-doa ini. Ya, karena doa ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nabi berkata apa dalam doa ini? Wa kullu dzalika indi, dan semua kesalahan dan dosa itu ya Allah datang dariku. Bisa jadi datang dariku. Lihat pengakuan Nabi. Padahal Nabi akhlaknya sempurna. Apa namanya? Maksum, terhindar dari dosa-dosa besar ya. Para nabi itu maksum, terhindar dari dosa-dosa besar, terhindar dari khianat. Tidak mungkin para nabi berkhianat ya. Terhindar dari sifat-sifat atau dosa-dosa besar para nabi dan rasul. Dan akhlaknya tinggi, mereka akhlaknya mulia. Ya. Apakah Nabi melakukan dosa besar? Enggak. Lalu kenapa Nabi mohon ampun atas semua dosanya? Tawadu'an li rabbihi. Sebagai bentuk tawadhu, Nabi merendahkan diri di hadapan Allah. Wan kisaron, patuh, tunduk benar-benar menjatuhkan diri di hadapan Allah SWT. Inkisar ya. Hatinya benar-benar patuh, remuk ya. Maksudnya ya hatinya benar-benar tunduk di hadapan Allah. Baina yadaihi, di hadapan Allah. Wa idharon, dan ingin menampakkan ubudiyah ya, penghambaan yang sejati, yang ikhlas, karena hamba itu hamba hina, rendah, tunduk patuh kepada tuannya, kepada penciptanya, Robnya subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ta'liman lil ummah. Dan hadis ini juga bentuk pengajaran Nabi kepada umat. Ya, agar umat kalau berdoa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang Nabi ajarkan dan juga cara-cara yang Nabi SAW ajarkan. Fahariyul bil muslim, maka lebih pantas lagi kita seorang muslim yang gelar muslim itu subhanallah ya, yang tunduk patuh artinya, yang tunduk, yang patuh, yang taat, yang menyerahkan diri di hadapan Rabb kita subhanahu wa taala. Alladzi huwa aula, dia lebih pantas dan lebih layak, lebih utama bi an yad'uwa bi hadzal du'a, untuk berdoa dengan doa-doa ini. Nah, kenapa penulis atau pensyarah hadis ini mengatakan kita lebih pantas? Karena dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, perbuatan kita melampaui batas kita banyak. Bahkan kalaupun kita taat, kadang ketaatan kita itu salah. Kadang ketaatan kita berlebih-lebihan. Kadang ketaatan kita nggak sesuai sunnah. Kita pengen amal mau nahi mungkar, ternyata dengan cara yang salah. Akhirnya yang terjadi, kemungkaran semakin menyebar. Orang semakin lari dari agama Allah. Padahal kita melakukan ketaatan. Padahal kita ingin berbuat baik. Padahal kita berniat baik. Ternyata jatuh ke dalam kesalahan. Apalagi dosa-dosa kita yang tersembunyi. Banyak banget. Kesalahan pandangan kita. Kesalahan pendengaran kita. Kesalahan hati kita. Yang diliputi dengan kedengkian. Diliputi dengan kebencian. Diliputi dengan segala macam kefasikan, semuanya dosa. Maka lebih layak dan lebih pantas lagi kita berdoa membaca doa ini. Wa an yata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca doa ini sebagai bentuk ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah, mengikuti suri tauladan
mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa an yazharul i'tiraf, dan hendaklah kita menampakkan pengakuan bidzambihi di hadapan Allah. Kita aja nih walillahil masalul a'la. Kalau ngelihat orang yang bersalah di pengadilan, dia udah jelas-jelas bersalah. Buktinya nyata, saksinya mengatakan dia bersalah, tapi dia dengan bangga. Nggak ada sedikit pun penyesalan, nggak ada sedikit pun tangisan, nggak ada sedikit pun permohonan maaf kepada korban atau kepada orang yang dia zalim. Gimana perasaan? Kesel kan? Tapi coba kalau orang itu bersalah, dia mengakui kesalahan, dia menyesal, dia menangis, dia berjanji nggak akan mengulangi lagi, kemudian dia memohon maaf. Wah, pokoknya semua pengakuan semua dia, semua gesturnya, semua lisannya, semua pandang, pokoknya semua itu dia dia tunjukkan kalau dia itu bersalah, dia itu pasti kan hakim juga kasihan, jaksa juga mau nuntut hukuman berat juga kasihan gitu. Apalagi kalau dia di penjaranya, di selnya melakukan banyak kebaikan, itu kan banyak-banyak pengurangan, akhirnya banyak pengurangan-pengurangan hukuman ya. Walillahil masalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya tentunya. Ini pendekatan makna aja. Bagaimana kalau kita di hadapan Allah ya. Dan Allah telah berjanji ya benar Adam, kata Allah dalam sebuah diskusi itu yang disebutkan Abu Dzar ya, dikeluarkan dari sahabat Abu Dzar, dikeluarkan Imam Muslim, apa kata Allah dalam hadis qudsi, ya benar Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Kalian itu, kata Allah, selalu berdosa siang dan malam. Naam, kita berdosa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Tapi kata Allah, aku mengampuni semua dosa. Fastaghfirun. Mohonlah ampun kalian atas dosa kalian. Aghfir lakum. Aku akan ampuni dosa kalian. Subhanallah. Rob kita maha pengampun, maka layaklah kita untuk selain kita lebih utama berdoa dengan doa ini, mohon ampun atas dosa-dosa kita, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan membaca doa ini, dan menampakkan, mengakui atas kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal buka wala khotiyati, dan kita harus menangis atas dosa kita di hadapan Allah. Wal inkisaru baina yadayhi, dan kita tunduk patuh, ya benar-benar kita apa ya istilahnya? Jatuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata pensyarah, walaisa fil hadisi kama yaqulu Ibnu Hajar bayanu mahali hadzal doa, dan di dalam hadis ini sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar, tidak ditentukan tempat berdoanya, waktunya atau tempatnya. Jadi ini secara mutlak berarti ya, tidak muqayyad, tidak ada khusus, tidak ada waktu khusus, tidak ada tempat khusus. Akan tetapi lakin ja'a akhirahu fi du'aihi fi duburi salati qabla salam. Tapi ada hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Nabi membaca doa ini di akhir ya, di akhir sebelum sebelum Rasulullah SAW, di akhir sholat sebelum Nabi salam ya. Jadi Nabi baca doa ini sebelum sebelum Nabi salam gitu. Maksudnya apa? Tahiyat, kemudian membaca tasyahud, kemudian setelah itu membaca doa ini ya. Apa doanya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, karena Rasulullah SAW, dahulu Nabi SAW ya, idza qama ila salat, kalau berdiri salat, yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahud wa taslim, baina tasyahudi wa taslim, yaitu Nabi membaca di akhir antara tasyahud dan salamnya itu, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa yang telah kulakukan atau yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, ampunilah dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah dosaku atas perbuatan berlebih-lebihanku dan atas dosa apa yang engkau lebih mengetahuinya dari diriku sendiri. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah ya Allah yang maha mendahulukan, maha mengakhirkan. La ilaha illa anta, ya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadai, hanya engkau ya Allah. Subhanallah, ditutup dengan tauhid. Wajah aidan fi du'ail istiftah, dan juga ada hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi membaca doa istiftah dengan kalimat yang semakna dengan doa ini ya. Yaitu Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW karena idza qama minal lail yatahajjud, Nabi yatahajjad ya. Nabi apabila bangun dari tidurnya lalu Nabi salat tahajud. Lalu di antara doa istiftah yang Nabi baca ini ya, Allahumma
lakal hamdu. Ya, ini doa yang panjang ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu eh, lakal mulk anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna ya wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyu haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Ya, jadi selain memuji Allah, kemudian memuji Allah bahwa Engkau adalah yang maha benar ya Allah. Janjimu benar, pertemuan denganmu pasti benar ya. Ucap firmanmu maha benar, surga itu benar adanya, neraka benar adanya, para nabi itu benar, utusanmu Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, utusan terakhirmu. Hari kiamat itu benar akan terjadi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Baru menyebutkan di sini. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqima. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Eh, Kami izin untuk buka sesi tanya jawab, boleh Ustaz? Naam, tafadhal. Baik, kami persilahkan kepada jamaah yang hendak bertanya. Kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Fadhol pada jamaah yang hendak bertanya. Mungkin bagi yang pertanyaan privasi bisa langsung dikirimkan kepada MC. Nantinya akan kami bacakan. Silakan kepada jemaah bisa memanfaatkan waktunya. Bisa raise hand jika ada yang mau ditanyakan secara langsung. Baik, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Umunau dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustadz Ana mau Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. bertanya qadarullah, Ibu Ana kan meninggal pada bulan Zulqaidah kemarin. Nah, sampai saat ini Ana kadang suka ingat gitu, Ustadz, terbayang eh, bagaimana waktu itu ada kelalaian yang Ana buat, misalnya seperti seperti misalnya kurang berjemur gitu, atau nah itu seperti itulah kira-kira ya.
atau misalnya mungkin obatnya kurang waktu itu ngasihnya harusnya tambah obat ini atau seperti itulah. Nah, itu kadang ada was-was gitu merasa bersalah Ustadz. Itu apakah hal yang seperti itu eh, termasuk was-was atau memang hal yang wajar Ustadz? Demikian itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Naam, wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibunya ya, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Barakallahu fikum. eh Tidak mengapa kalau kita merasa kurang ya atas bakti kita kepada orang tua, kemudian kita memohon ampun atas kekurangan tersebut di hadapan Allah, mohon ampunnya ya. Jangan kecewa di hadapan manusia, jangan. Ya, nanti khawatir masuk was-was syaitan dari sana. Selama tidak berlebihan dan juga tidak merasa kecewa dengan manusia, enggak mengapa kita merasa kekurangannya. Tidak hanya bakti kita kepada orang tua, termasuk pada ketaatan kita, pada amalan kita. Pengakuan kekurangan kita di hadapan Allah itu pengakuan ibadah. Tapi kalau misalkan dengan itu kita bersedih, lalu dengan itu kita pun jadi tidak semangat melakukan kegiatan atau selalu dihantui dengan kesalahan itu, akhirnya kita penuh penyesalan dan seterusnya, ini hati-hati ya. Bisa jadi nanti justru waswada dari syaitan. Tapi kalau kita merasa kekurangan atas bakti kita, lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada dua peserta yang resen, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Lisda, bisa bertanya pada Ustaz. Persilahkan pada Ibu Lisda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hasiran atas ilmunya Ustadz. Izin bertanya, kalau pada saat kita qiyamul lail terus jamnya memang udah mendekati azan, tapi perkiraan saya masih bisa nambah 2 rakaat lagi gitu Ustadz sama witir. Tapi ternyata pas di rakaat pertama mau ambil yang 2 rakaat terakhir itu azan Ustadz gitu. Nah, baru dapat 1 rakaat. Itu kita langsung batalin aja atau lanjutin sampai selesai dan perlu ditutup witir atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kita berdoa, saya sering berdoa tuh kumpulan doa-doa terus sambil membaca. Nah, kemudian baca Arabnya lalu saya baca juga terjemahannya gitu, Ustadz. Apakah itu boleh atau baik gitu? Eh, itu saja, Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran barakallahu fiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum masuk waktu sholat, lalu kita sholat, dimulai sudah takbir, sudah masuk waktu sholat, maka sempurnakan saja sholatnya. Ditutup dengan witir ya. Maksudnya jangan ditambah lagi, tapi sholat yang sedang kita lakukan itu sempurnakan saja sampai selesai. Walaupun khilaf para ulama tentang masalah ini, tapi wallahu ta'ala alam ya, sempurnakan saja sholatnya. Kemudian yang kedua, doa, kalau itu doanya di dalam waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat misalnya, maka diutamakan kita membaca doa yang lafaznya langsung dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW ya. Tapi kalau doanya doa secara umum saja di waktu-waktu seperti azan qonma atau doa saat hujan atau doa saat safar, lalu kita membaca doa itu dan baca terjemah, kan nggak, tidak mengapa ya. Karena inti dari doa itu ya, selain ibadah kepada Allah, juga memang ada harapan, dan Allah SWT maha memahami dan mengetahui apa yang kita minta. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan yang sudah resen kepada Ibu Ayu, bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau seandainya kita dalam sholat, saat sujud atau setelah sholat, apakah boleh kita mendoakan
eh, apa ya Ustaz, maksud saya untuk eh, ya, para orang-orang yang sedang membantai saudara-saudara kita yang ada di sana gitu Ustaz, untuk berdoa kepada Allah agar apa kita boleh gitu Ustaz untuk mendoa melaknat mereka. Maaf, maaf Ustaz, saya terlalu banyak memikirkan mungkin ya. Cuman saya sedih aja dalam keadaan sekarang ini untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Apakah kita boleh berdoa kepada Allah agar mereka mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat, Ustaz? Terima kasih, jazakallah khair, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Di dalam di dalam surat Al-Imran, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Laisa laka minal amri syai'un." Bukan urusanmu itu. Ketika Rasulullah SAW mendengar sebagian kaum muslimin dibantai oleh orang-orang musyrik, ya, oleh orang musyrik membantai kaum muslimin, lalu akhirnya Nabi melaknat mereka terus melaknat. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'un." Bukan urusanmu Muhammad SAW tentang hukuman untuk mereka. Karena Allah tidak mungkin lalai dari kezaliman orang-orang yang zalim. Allah nggak mungkin lalai dari kezaliman orang-orang yang zalim. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dan pasti perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Nggak mungkin ada keburukan yang murni, keburukan nggak mungkin. Keburukan itu, ya takdir yang buruk itu apa yang kita hadapin. Tapi di sisi Allah nggak ada keburukan. Apa yang Allah takdirkan ya berupa kesulitan, berupa kefakiran, berupa pembantaian dan yang lain. Nah, kita doakan kaum muslimin agar Allah beri pertolongan. Kita doakan agar Allah menjaga darah-darah kaum muslimin. Kita doakan kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Dan kita juga mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, memperbaiki pemimpin-pemimpinnya, memperbaiki para ulamanya, memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki iman mereka, akhlak mereka dan yang lainnya. Karena semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya ya. Pasti ada hikmahnya di balik perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Ya. Entah hikmahnya Allah ingin mengangkat derajat mereka yang dibantai di akhirat nanti karena kita nggak tahu pahala orang yang mendapatkan ujian itu besar di sisi Allah ya. Pahala orang-orang yang mendapatkan apa kesulitan. Mungkin kita sedih di sini, ternyata di akhirat mereka yang paling bahagia daripada kita. Justru kita yang banyak dosanya, yang banyak lalainya, akhirnya kita yang pengen seperti mereka nanti di akhirat. Ya Allah, kenapa aku nggak seperti mereka aja disiksa dibantai, lalu aku dapat kebahagiaan yang begitu besar dari sisimu. Bisa jadi itu sebagian hikmah yang lain yang Allah SWT yang kita terkadang tahu, terkadang kita nggak tahu ya. Rahasia Allah SWT atas perbuatannya. Jadi eh, saran kami yang pertama, terus kita memperbaiki tauhid kita. Terus kita meningkatkan ketakwaan kita dan terus kita ya memperbaiki diri kita dan berusaha berdakwah semampu kita pada diri kita, kerabat kita, keluarga kita. Dan kemudian terus kita menuntut ilmu tentang takdir misalkan, tentang ilmu Allah, tentang kehendak Allah, kemudian tentang keutamaan-keutamaan kesabaran. Jangan sampai justru diri kita lebur ya pada kesedihan yang mendalam, misalkan akhirnya kita pun menjadi menjadi lemah dan menjadi tidak semangat lagi dalam melakukan aktivitas dan kita akhirnya mengutuk yang ternyata apa kata Allah dalam surah Al-Imran tadi, laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim au yu'adzibahum. Bisa jadi Allah menerima taubat mereka. Bisa jadi Allah mengazab mereka. Itu urusan Allah sudah. Bisa jadi Allah justru memperbaiki keadaan mereka dan Allah memberikan hidayah misalkan ya, kepada orang-orang yang kejam tersebut. Ya, betapa banyak pemimpin-pemimpin Quraisy dahulu ternyata dia bertobat. Ya, Abu Sufyan setelah dia membantai mengalahkan kaum muslim, maksudnya bukan membantai, mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud, ternyata setelah itu dia bertobat. Juga Khalid ibn Walid radhiyallahu taala, juga Amr bin As ya, yang dia sampai rela datang ke Habsyi untuk menarik kembali kaum muhajirin ke Mekah supaya diberikan gitu, mau disiksa lagi kan. Tapi ternyata dia bertobat. Ternyata dia bertobat dan ternyata dia menjadi baik Islamnya setelah itu. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah ya, karena Allah pasti akan membalas orang-orang yang zalim, karena Allah pasti akan menolong orang-orang yang lemah,
Dan bisa jadi kesalahan itu akibat dosa-dosa kita kaum muslimin ya. Bisa jadi kesalahan itu akibat dosa-dosa kita dan bisa jadi juga musibah itu Allah ingin mengangkat derajat kaum muslimin tersebut. Wallahu ta'ala alam. Naam. Mungkin cukup ya Syekh Muhammad Syafi'i. Allah Ta'ala alam Baik, wa jazakumullah khair wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita di hari Selasa pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi menambahkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah dan menambahkan hasanah ilmuwan kita sehingga pada faedah yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku dari panitia dari Bumi Pengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jamaah dari meeting. Barakallahu fikum.